"Aku mau ke Batavia," kata Ahmad kepada ayahnya, Abdullah. Waktu itu awal tahun 1936. Ahmad sendiri masih berusia sekitar 13 tahun dan baru lulus Hollands Inlandse School, setingkat sekolah dasar masa itu. Di Belitung, tempat tinggal keluarga Aidit, sekolah paling tinggi memang hanya itu. Untuk masuk sekolah menengah yang dikenal dengan nama Meir Uitgebrek Lager Onderwijs atau disingkat MULO, pemuda-pemuda pulau itu harus merantau ke Medan atau Jakarta. Meninggalkan Belitung bukan pilihan yang lazim pada masa itu. Pemuda yang merantau sampai ke tanah Jawa masih bisa dihitung dengan jari. Tapi Aidit bisa meyakinkan ayahnya. "Abang saya paling jarang meminta sesuatu kepada bapak," kata Murad Aidit, adik kandung Ahmad. "Kalau sudah sampai meminta sesuatu, itu artinya tekad Bang Aidit sudah benar-benar bulat," kata Murad. Adik-adik yang lain, yakni Sobron Aidit, dalam bukunya Aidit, Abang, Sahabat, dan Guru di Masa Pergolakan, menjelaskan bahwa untuk diizinkan merantau, seorang remaja di Belitung harus memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Harus bisa memasak sendiri. 2. Bisa mencuci pakaian sendiri. Dan 3. Sudah disunat. Serta yang terakhir, biasanya sudah khatam mengaji. Dan keempat syarat itu sudah dipenuhi oleh Bang Aidit. Setiba di Batavia, Ahmad Aidit ditampung di rumah kawan ayahnya bernama Marto, seorang mantri polisi di kawasan Cempaka Putih. Sayangnya, pendaftaran sekolah MULO sudah ditutup ketika Aidit tiba di Jakarta, sehingga dia harus puas bersekolah di Middelstein Handel School atau disingkat dengan MHS, sebuah sekolah dagang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Bakat kepemimpinan Aidit dan idealismenya yang dikenal berkobar-kobar langsung menonjol di antara kawan sebayanya. Di sekolahnya yang baru, Aidit sering mengorganisasi kawannya melakukan bolos massal. Contohnya, ketika mengantarkan jenazah pejuang kemerdekaan Muhammad Husni Tamrin yang ketika itu akan dimakamkan. Karena terlalu aktif di luar sekolah, Aidit tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya di MHS. 3 tahun di Cempaka Putih, Aidit pindah ke sebuah rumah di Tanah Tinggi 48, kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ketika indekos di sini, Murad, Aiditnya, datang menyusul dari Belitung, juga bertujuan untuk bersekolah di Jakarta. Menyekolahkan 2 anak jauh dari rumah tentu tak mudah untuk keuangan Abdullah Aidit. Gajinya sebagai mantri kehutanan hanya sekitar 60 gulden sebulan. Dari jumlah itu, 15 hingga 25 gulden dikirimnya ke Batavia untuk keperluan kedua putranya. Tentu saja jumlah itu juga pas-pasan untuk 2 bersaudara Aidit. Apalagi ketika masa pendudukan Jepang tiba,
Pada tahun 1942, hubungan komunikasi antara Jakarta dan kota sekitarnya terputus total. Saat itu, dari rumah tumpangannya di Tanah Tinggi, Aidit menyaksikan ribuan orang berduyun-duyun menjarah gudang-gudang perkapalan di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari pagi sampai sore, aneka jenis barang diangkut massa ke Pasar Senen, mulai dari ban mobil, mesin ketik, sampai gulungan kain bahan baju. Sementara kiriman uang dari Belitung macet. Untuk bertahan hidup, Ahmad dan Murad mau tak mau harus mulai bekerja. Aidit lalu mempunyai ide membuat biro pemasaran iklan dan langganan surat kabar bernama Antara. Lama-kelamaan, selain biro iklan, Antara juga berjualan buku dan majalah. Tak kala abangnya sibuk melayani pelanggan, Murad biasanya berjualan pin dan lencana bergambar wajah pahlawan seperti R.A. Kartini, Dr. Sutomo, dan Pangeran Diponegoro di dekatnya. Berdagang memang bukan pekerjaan baru untuk Aidit. Ketika masih tinggal di Belitung, setiap kali ada pertandingan sepak bola di Kampung Parit, Aidit selalu berjualan kerupuk dan nanas. Tak puas dengan perkembangan usahanya, Aidit kemudian mengajak seorang kawan yang tinggal satu indekos dengannya, yang bernama Mukhtar, untuk berkongsi. Mukhtar ini seorang penjahit yang punya toko lumayan besar di Pasar Baru. Karena lokasi usahanya yang strategis, toko Mukhtar segera menjadi tempat mangkal para aktivis masa itu, seperti Adam Malik dan Khairul Saleh. Otomatis, jaringan relasi Aidit semakin meluas. Ketika Mukhtar menikah dan menyewa rumah sendiri di kawasan Keramat Pulau, Aidit dan Murad ikut pindah ke sana. Kondisi ini menguntungkan Aidit karena Mukhtar sering membiarkan kakak beradik itu tidak membayar sewa. Pakai sajalah untuk keperluan lain, katanya, seperti diturukan Murad. Tapi kalau Mukhtar sedang butuh duit, setoran uang sewa Murad ya akan dimasukkan juga ke kantongnya oleh Mukhtar. Dan biasanya kalau begitu, Bang Aidit akan menggerutu, "Kamu sih terlalu menyodor-nyodorkan uangnya, makanya dia terima aja," kata Aidit memarahi Murad. Namun situasi ekonomi yang terus memburuk membuat Aidit akhirnya angkat tangan. Murad diminta tinggal di sebuah asrama korban perang sebelum dikirim pulang kembali ke Belitung. Situasi politik ibu kota yang gegap gempita sudah menarik minat dan jiwa petualang Aidit sejak awal. Dia pertama-tama bergabung dengan Persatuan Timur Muda atau Pertimu. Perkumpulan ini dimotori Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan Dr. Ahmad Kapau Gani. Dalam organisasi inilah persinggungan Aidit dengan politik makin menjadi-jadi. Hanya dalam waktu singkat, Aidit berhasil
menjadi ketua umum Pertimu. Di balik karir politiknya yang mulai menjulang, Aidit seperti mencoba mengibaskan bayang-bayang keluarga dan masa lalunya di Belitung. Ketika Murad berkali-kali meminta bantuan finansial, misalnya, Aidit selalu menolak. Suatu kali, Aidit bahkan berujar bahwa persamaan di antara mereka hanyalah faktor kebetulan karena dilahirkan dari ibu dan bapak yang sama. Selebihnya, tak ada hubungan apapun di antara kita, katanya kepada Murad. Sekitar masa-masa itulah Ahmad Aidit memutuskan berganti nama. Dia memilih memakai nama Dipa Nusantara atau dalam bahasa Jawanya Dipo Nusantara, biasa disingkat DN. Menurut adik-adiknya, pergantian nama itu lebih dipicu perhitungan politik Aidit. Dia ingin menjadi orang Jawa dan mulai membaca resiko. Sejak namanya berubah itu, memang tak banyak orang yang tahu asal-usul Aidit. Dia sering disangka berdarah Minangkabau, dan DN di depan namanya adalah singkatan Ja'far Nawawi. Namun demikian, ada pula yang menyangka bahwa Aidit adalah berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Ini karena Aidit sedemikian rupa telah belajar adat dan bahasa Jawa, dan karena beberapa hal bahasanya yang masih kagok, maka ia mungkin dikira berasal dari Tegal. Yang jelas, soal proses perubahan nama itu juga tak mudah. Abdullah, ayah Aidit, tak bisa dengan segera menerima gagasan anaknya. Di depan anak-anaknya, Abdullah mengaku tidak bisa menerima rencana pergantian nama itu karena nama Ahmad Aidit sudah terlanjur tercetak di slip gajinya sebagai putra sulung keluarga, dan akan muncul banyak persoalan jika nama itu mendadak lenyap dari daftar keluarga. Sementara akibat permasalahan itu, Abdullah dan Aidit bersurat-suratan beberapa kali sebelum akhirnya Abdullah menyerah juga terhadap keinginan anak sulungnya itu. Nah, nama Ahmad itu kan nama yang baik, nama Nabi kita, terang Abdullah. Sementara Aidit bersikeras bahwa nama Dipo berasal dari nama Pangeran Diponegoro, pahlawan orang Islam Jawa, sedangkan ia sendiri berobsesi ingin menjadi pahlawan orang senusantara. Karenanya ia menggabungkan kata Dipo dan Nusantara. Setelah tarik ulur, akhirnya ayah dan anak itu sepakat nama DN Aidit baru akan dipakai jika sudah ada pengesahan dari notaris dan kantor Burgerlijke Stand atau catatan sipil.